Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel AS Creator. Di sini kita akan dan teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel AS Creator, dan jangan lupa like, share ke teman-teman karena informasi ini sangat menarik bagi teman-teman yang ingin mengetahui dan bagaimana penyelesaiannya. Teman tadi sudah lihat video yang sudah berjalan kisaran 39 detik. Itu memang dilandasi dari bagaimana kedua belah pihak ini memang ada perseteruan lah antara ingin memiliki tanah dan juga ada tumpang tindih dari persoalan perizinan dan sebagainya. Nah, kita ketahui bersama bahwa tanah ini bagian dari pengolahan, yang istilahnya ini bagian dari masyarakat dalam memanfaatkan bagaimana tanah ini dikelola dengan baik dan dimanfaatkan oleh manusia yang ada di sekitar. Tapi kita harus meninjau bahwa perseteruan antara kedua belah pihak ini, antara pihak satu dan pihak B, pihak A dan juga pihak B, dan ini adalah bagaimana perseteruan tersebut dinilai dan dirasa kurang elok lah untuk dilaksanakan di permukaan umum. Tapi saya sarankan ini pemerintah harus hadir dalam persoalan ini. Kenapa? Karena perseteruan jikalau ini terus berlangsungkan berlarut, maka akan menimbulkan istilahnya banyak sekali korban yang akan bertumbuh ataupun beberapa pun jumlahnya, dan ini harus diselesaikan oleh pemerintah karena ini bagian dari persoalan pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut, karena titik temunya bagaimana pemerintah mengedukasi lalu mengafirmasi apa yang menjadi persoalan di lapangan. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang memang ini bisa diselesaikan dalam persengketaan tersebut. Pertama, kita harus istilahnya pemerintah harus menganalisa bahwa ini adalah mediasi. Kenapa harus bermediasi antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut ini adalah perseteruan yang menyangkut pada istilahnya sudah apa ya, jadi kayak menggunakan benda tajam dan sebagainya, kan itu istilahnya tidak layak untuk dipertontonkan. Nah, itu pemerintah harus hadir dalam persoalan bermediasi. Lalu yang kedua, harus melakukan kajian. Kajian ini bagian dari status tanah, terus lalu tanah ini awal mulanya seperti apa, dan bagaimana tanah ini kok bisa dikelola, lalu kok bisa ini tanah ini bisa menjadi sengketa. Itu kan harus menjadi kajian dari pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu yang ketiga, ini tetapkan nanti ke depannya ini lahannya lahan untuk siapa, lalu dikelolanya awalnya oleh siapa, lalu apakah di pihak ketiga kan atau disewakan ke pihak ketiga kan, atau ini lahan murni dari masyarakat yang memang ini adalah layak untuk dipergunakan oleh masyarakat. Sebetulnya itu. Lalu yang memang selanjutnya ini kan bagian dari ya istilahnya pengandaran daya-daya premanis ini muncul. Makanya ketika hal ini tidak diselesaikan, maka persoalan ini akan terus berlarut sampai nanti malah banyak berhamburan korban-korban yang memang berjajaran ataupun berteteran di jalanan gitu, jikalau persoalan ini tidak diselesaikan. Makanya saya mohon kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ini harus diselesaikan persoalan ini karena menyangkut bagaimana Pangandaran hari ini yang notabene akan mempunyai prinsip wisata berkelas dunia. Jikalau status tanah hari ini tidak diselesaikan, investor ini yang kemarin video kemarin saya bicarakan, investor ini tidak akan bisa masuk ke Pangandaran jikalau hal ini tidak diselesaikan. Itu saya inginkan kepada pemerintah, jangan sampai mereka datang ke Pangandaran ini disuguhkan dengan persoalan-persoalan yang seperti ini. Itu dari saya. Lalu yang kedua, kenapa status tanah ini
kok bisa ada konflik? Berarti kan ada beberapa hal yang memang ini menjadi satu pembahasan khusus. Apakah status tanah ini bermula dari awalnya, apakah batas-batasnya tidak sesuai, itu yang ditentukan oleh dulu para nenek moyang ataupun kakek-kakek terlebih dahulu dalam persoalan penentuan batas. Lalu yang kedua, sengketa tanah yang memang hari ini bermunculan ataupun yang hari istilahnya sudah terjadi, itu kan sengketa tanah yang memang awal mula pihak yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga ini berarti kan tidak ada status yang jelas untuk bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu hal yang memang selanjutnya, kenapa kok hari ini bisa terjadi? Berarti kan tidak adanya komunikasi yang serius antara kedua belah pihak, lalu pihak pemerintah dalam alokasian lalu penyelesaian persoalan tersebut. Berarti ini tanggung jawab kita bersama. Ayo kita sama-sama bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Dan jikalau hal ini tidak memang diselesaikan, saya takut dan miris jikalau ini terjadi di kemudian hari lagi, karena banyak sekali di Pangandaran tanah-tanah yang statusnya belum jelas, karena pada zaman dahulu itu sudah ada perilaku menggadaikan ataupun menjual tanah kepada pihak-pihak lain yang memang ini tidak ada istilahnya penjelasan yang lebih jelas, tanda kutip ya, istilahnya inilah coba selesaikan secara bersama bagaimana mediasi antara Prokopimda, Polres Pangandaran lalu Prokopimda untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ini menyangkut pada proses bagaimana Pangandaran ini menjadi aman dan tentram. Lalu titik beratnya tidak ada sisi premanis yang memang bermunculan di Pangandaran. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu video-video yang selanjutnya. Jikalau teman-teman mempunyai gagasan atau diskusi yang memang jitu ataupun bagus untuk memang kita bahas di sini, coba tuliskan di kolom komentar apa yang harus kita bahas, bagaimana persoalan yang harus kita lakukan dan selesaikan untuk bagaimana Pangandaran lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.